Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam pembelajaran daring ini kalian semua tidak merasakan bosan atau gimana ya, supaya kita selalu semangat dalam belajar. Nah, dalam materi kemarin Bu Lutfi sudah memberikan PTT, yaitu tentang pengertian statistik dan statistika. Yang kedua yaitu cara penyajian data. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini yaitu kita bahas yaitu masalah menyajikan penyajian data dalam bentuk diagram, histogram, dan poligon. Nah, di sini ada contoh soal yaitu kumpulan nilai-nilai matematika dari 80 siswa. Dari 87, 82, 74, 83, 86 sampai terakhir 75. Dari 80 siswa ini kita cari nilai mana yang paling tinggi. Nah, kita kasih blok, di sini Lutfi kasih blok warna ungu yaitu nilai 99, dan kita cari lagi nilai yang terendah yaitu nilai 35. Nah, di sini juga Lutfi blok. Nah, dari nilai ini, maka sebelum kita membentuk histogram, maka langkah pertama kita membuat tabel distributif. Rumus-rumus untuk menentukan tabel distributif yaitu 1. Menentukan jangkauan data, dilambangkan dengan J. J sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, dari nilai tadi yang terbesar adalah 99, nilai terkecil adalah 35. Maka 99 dikurangi 35 sama dengan 64. Langkah kedua yaitu menentukan banyaknya kelas interval atau dilambangkan dengan K. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyaknya siswa. Tadi banyaknya siswa sama dengan 80. Sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Untuk mencari log 80 bisa menggunakan tabel logaritma atau juga bisa menggunakan kalkulator. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,9, sehingga K ketemu 7,27. Banyaknya kelas ini ada 7 atau 8. Nah, nanti ada dua pilihan nak ya, boleh menggunakan 7 baris atau juga boleh menggunakan 8 baris. Baris itu disebut dengan kelas. Langkah ketiga yaitu kita menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval dilambangkan dengan P. Rumusnya adalah J dibagi K. J adalah di sini ketemu 64, K-nya ketemu 7,7, saya ambil 7. Maka 64 dibagi 7 sama dengan 9. Panjang kelas interval juga nanti ada 2 nak ya. Tolong perhatikan. 9. Nah, 9 nanti bisa 9 dengan 10 atau 9 dengan 8. Asalkan angka 9 ini tidak boleh hilang. Monggo terserah, atau pakai 9 10 atau 8 9. Nah, ini tabel distributif frekuensi. Nah, di sini saya buat kolom yaitu nilai, tabulasi, dan frekuensi. Nah, di sini angka 35 dimulai dengan angka 35. Angka 3 dari mana? Dari nilai yang terendah tadi yaitu 35. 43 dari mana? Nah, 35 ke 43 intervalnya adalah 8 atau panjang kelas intervalnya 8, sedangkan 43 dengan 52 panjang kelasnya 9. Nah, tadi Bu Lutfi sudah bilang panjang kelas intervalnya tadi 9. Nah, di sini saya menggunakan 9 dengan 8. Bu, apakah boleh menggunakan 9 10? Boleh saja. Kalau 9 10 berarti 35 ke 43 ini selisihnya 9, sedangkan 43 ke 52 ini selisihnya adalah 10. Kira-kira 35 ke ditambah 9 ketemu berapa? Ketemu 44. 44 kalau ini kita ambil 10 berarti ketemu 54. Itu kalau 10. Monggo terserah. Asalkan angka 9 tidak boleh hilang. 35 ke 43 ini adalah panjang kelas intervalnya B1 adalah 8,
Sedangkan 52 ke 43 adalah P2 nya adalah 9. Seterusnya ke 61 ke 70 selisihnya 9, 70 ke 79 selisihnya 9, sampai terakhir 97 ke 106 juga selisihnya 9. Tabulasi ini dari mana? Tabulasi itu dari nilai-nilai tadi. Nah, di sini misalkan ada 87. 87 kita ambil kelasnya. Kelas yang keberapa atau interval yang keberapa 87, yaitu interval dari 80 sampai 88. Nah, nanti kasih tanda seret. Selanjutnya kita ambil lagi, misalkan di sini ada 70. 70 itu masuk ke mana? 70 yaitu intervalnya 62 sampai 70. Nah, kita ambil satu seret. Setelah kita masukkan nilainya tadi semua sesuai dengan kelas intervalnya, maka kita jumlahkan. 35 sampai 43 berapa siswa? 3. 44 sampai 52 berapa siswanya? 3. 53 sampai 61 berapa siswanya? 5. Sampai habis 98 ke 106 ada 2 siswa. Nah, di sini kalau kita total harus ketemu 80. Setelah kita membuat tabel, maka kita membuat diagram histogram atau poligon. Sebelum membuat diagram histogram poligon, langkah awal adalah mencari nilai tengah kelas. XI rumusnya adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Batas bawahnya 35 ditambah 43, atasnya dibagi 2 ketemu 39. 44 ditambah 52 dibagi 2 ketemu 48. 53 ditambah 61 dibagi 2 ketemu 57. Seterusnya sampai terakhir 98 ditambah 106 dibagi 2 ketemu 102. Ini adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah ini digunakan untuk menggambar diagram poligon. Sedangkan TBTA, rumusnya TB adalah BB dikurangi 0,5. BB nya 35 dikurangi 0,5, 34,5. 44 dikurangi 0,5, 43,5. 53 dikurangi 0,5 ketemu 5, 2,5. Sampai terakhir 98 dikurangi 0,5, 97,5. Ini ketemu BB. Sedangkan TA tepi atas kelas. BB ditambah 0,5. BB nya batas atasnya 43 ditambah 0,5 ketemu 43,5. 52 ditambah 0,5 ketemu 52,5. Sampai terakhir yaitu 106 ditambah 0,5 ketemu 106,5. TB dan TA digunakan untuk menggambar diagram histogram. Kita mulai menggambar diagram histogram. Yang kita perlukan tadi ya, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Kita mulai menulis, yaitu mulai 34,5, 43,5, 52,5 sampai terakhir 106,5. 34,5 sampai 43,5 frekuensinya 3. 43,5, 52,5 frekuensinya 3. 52,5, 61,5 frekuensinya 5. Sampai terakhir 97,5 sampai 106 frekuensinya 2. Nah, di sini adalah histogram. Setelah sampean membuat diagram histogram, coba sampean lihat apa bedanya diagram histogram dengan batang. Kalau diagram histogram, batangnya ini saling berimpit, sedangkan kalau batang yaitu tidak berimpit, ada renggangnya. Diagram poligon. Diagram poligon yang kita butuhkan adalah XI atau nilai tengah. Mulai dari 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93, 102. 39 frekuensinya 3, 48 frekuensinya 3, 57 frekuensinya 5, sampai terakhir 102 frekuensinya 2.
Sekian materi dari Bu Lutfi, yaitu hari ini tentang membuat diagram, histogram, poligon, dan tabel distributif. Jika anak-anakku masih ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa ditanyakan, boleh lewat WA, boleh lewat email. Monggo barangkali ada perlu yang ditanyakan. Sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.